Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar saudara-saudara? Mudah-mudahan sehat walafiat. Kita masuk pada pertemuan ke-9. Materi pertemuan ini adalah aliran-aliran Islam modern. Sebelum masuk pada materi perkuliahan, saudara-saudara silakan isi presensinya di in-house ya. Seperti sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bagaimana kita mengetahui aliran-aliran Islam klasik dengan berbagai karakteristik, problematika dan para pendirinya, kemudian dampaknya di masyarakat muslim. Ada yang ekstrem kiri, ekstrem kanan, kemudian ada yang tawasud atau moderat. Maka dari pembelajaran pada pertemuan-pertemuan itu tentang aliran-aliran klasik itu, selanjutnya saudara-saudara akan masuk pada materi aliran-aliran Islam modern. Nanti ideologi-ideologi aliran Islam modern ini kemana kesamaannya, afiliasinya, walaupun masih tanda petik ya afiliasinya. Apakah aliran Islam modern itu ada yang ke Khawarij, ada yang ke Sunni, ada yang ke Mu'tazilah. Jadi pada pertemuan ini kita dituntut untuk mengetahui bagaimana mengklasifikasikan Khawarijisme. Khawarij memang sudah tidak ada, tapi ideologi-ideologi Khawarij masih ada kita temukan di saat ini. Kemudian juga Neo-Mu'tazilah pada masyarakat muslim modern. Saudara nanti searching, kumpulkan berapa macam aliran yang saudara temukan. Misalkan yang dekat saja, walaupun masih tanda petik Sunni saja kan banyak. Ada yang kalau di Indonesia ada yang NU-nya, Muhammadiyahnya. Nah itu apakah masuknya kemana? Nah, saudara-saudara nanti saudara akan menemukan misalkan HTI. Nah HTI ini apakah Khawarijisme ataukah Neo-Mu'tazilah ataukah Sunni ataukah Murji'ah dan Jabariyah seperti yang kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah silakan nanti jawab, jawabannya ya atau tidak, atau ke Khawarijisme atau ke Mu'tazilah. Dijawab melalui Mentimeter nanti. Oke. Kemudian saudara-saudara menghimpun, setelah itu menganalisis Khawarijisme, Neo-Mu'tazilah pada masyarakat modern. Kita harus lihat dulu kan menit-menit kembali, kita review mengenai ekstrem kiri. Misalkan ekstrem kiri di sini ada Mu'tazilah. Bagaimana Mu'tazilah mengingkari hadis-hadis ahad, hingga Mu'tazilah disebut sebagai ahlul bid'ah ketika itu, dan juga disebut sebagai munkirus sunnah yang mengingkari hadis. Kemudian kita juga mempelajari Murji'ah. Murji'ah itu adalah ekstrim yang mengatakan mati dalam keadaan musyrik pun masih masuk surga dan berpendapat bahwa semua agama benar. Sangat inklusif intinya dari ekstrem kiri ini. Bagaimana kalau ekstrem kanan? Ekstrem kanan itu adalah Khawarij, yang paling terkenal memang dulu Khawarij, sangat eksklusif. Karakter utamanya ada takfiri, mengkafirkan sesama muslim. Kemudian kelompok manapun yang berbeda pendapat dengan mereka adalah inferior dan dianggap bid'ah, sesat dan sebagainya. Kemudian tidak toleransi terhadap hal-hal yang zonni. Ingat, zonni itu adalah
hal-hal yang masih multitafsir dan bisa diterima, tidak qat'i. Kemudian mereka membunuh sesama muslim dengan mudah. Nah, ini karena mengkiblat kepada paham Khawarij. Nah, saudara-saudara, nanti setelah menghimpun aliran-aliran yang saudara temukan, apa saja di Indonesia saja kan ormas-ormas keislamannya, mulai yang terbesar seperti NU, kemudian ada Muhammadiyah, kalau di Bandung ada Persis, ada PUI, kemudian di Banten ada Matlabul Anwar, kalau di Sumatera ada Perti, kalau Persib enggak ya, enggak termasuk itu. Nah, kemana masuknya? Nah, kemudian kita juga beranjak ke luar negeri. Ada Ikhwanul Muslimin, kemudian di Timur Tengah bergejolak sama Muslim, saling memerangi, bahkan saling membunuh. Bahkan mungkin kalian sempat melihat ada video pemenggalan leher, itu sangat mengerikan sekali. Kalau nggak salah itu ISIS ya. Kemudian kalau di Afrika ada Boko Haram. Nah, itu masuknya kemana? Nanti saudara tentu berdiskusi, berdebat dengan kelompok-kelompok yang sudah ada kan, ada 4 kelompok. Nanti semuanya ikut berbicara, mempertahankan pendapatnya. Apakah misalkan ini NU masuknya ke Khawarij, ini pasti orang NU akan marah yang di sini. Atau kamu Mu'tazilah misalkan, atau kamu Muhammadiyah masuknya ke Syiah misalkan ya. Misalkan ini, biar saudara beradu argumentasi. Sebab itu kan kita jadi mahasiswa, jangan kita merasa ada kebenaran masa lalu. Maksudnya setelah Anda mempelajari filsafat kan, bahwa kita harus bisa menganalisa, kemudian kita bisa berargumentasi. Jangan dulu klaim-klaim yang sifatnya dogmatis, tapi harus berdasarkan analisa dan adu argumentasi. Nah, refleksi dari pertemuan ini, apakah Anda nanti bisa mengklasifikasikan mana sekte-sekte Islam modern, baik yang berideologi Khawarijism atau yang Mu'tazilah, atau di luar Khawarijism dan Mu'tazilah? Dampak selanjutnya, Anda pulang dari sini, Anda akan tahu, Anda nanti harus menitipkan anak Anda di lembaga pendidikan yang berbau mana? Apakah yang berbau galak-galak seperti Khawarijism? Apakah yang Mu'tazilah, yang liberal-liberal dan bebas-bebas? Ataukah di mana? Nah, itu salah satu kita mempelajari ilmu tauhid di perkuliahan ini dengan menganalisa aliran Islam klasik dengan berbagai problematika dan dampaknya di masyarakat Islam, tentu dari segi literasi juga. Nah, kemudian hari ini Anda harus mampu menyorot, apakah saya ada di Khawarijism atau Mu'tazilism, ataukah ada yang moderat di Sunni misalkan. Nah, barangkali ada yang ditanyakan. Saudara-saudara, nah dari per kelompok sekarang silakan ke depan untuk menyimpulkan diskusinya mengenai aliran Islam modern. Silakan dari kelompok 1. Mohon izin menyampaikan Pak, dari hasil diskusi kami gitu ya, untuk kelompok ISIS yang banyak didengar dan sudah ternama, dalam diskusi kami itu kami mengelompokkan kelompok tersebut sebagai kelompok yang Khawarij, karena ciri-ciri Karakteristiknya apa aja? karakteristik Khawarij itu ada di ISIS Pak. Salah satunya adalah takfiri itu apa aja? Yang mengkafirkan sesama muslim, kemudian mereka membunuh muslim juga, kemudian dan eksklusif ya, eksklusif, merasa paling benar sendiri. Oke.
Baiklah, terima kasih. Silakan untuk kembali. Kemudian untuk refleksinya, saudara-saudara dapat mengetahui mana aliran modern yang masuk kepada Khawarijism dan mana yang dikelompokkan sebagai aliran moderat dan mana yang dikelompokkan sebagai aliran ekstrem kiri seperti Mu'tazilah. Jadi saudara-saudara tadi berdiskusi hangat bahkan panas. Sekarang sudah menyadari Anda berada di mana. Untuk refleksinya atau apa yang Anda dapat dalam pertemuan perkuliahan ini, silakan Mbak Anda depan jelaskan. Izin menyampaikan dari pertemuan hari ini saya dapat mengetahui dan mengklasifikasikan mana ekstrem kiri dan ekstrem kanan dan mana itu moderat. Ternyata ormas daripada Seperti Muhammadiyah, kemudian NU dan Persis itu termasuk rumpun Sunni. Oke. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Jadi Anda sekarang tahu ya mana yang moderat, kemudian mana yang ekstrem kiri atau ekstrem kanan. Nah itu kita fungsi daripada pembelajaran ilmu tauhid itu psikomotor yang kita dapat. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya untuk tugas nanti ya dikirim di naus masing-masing. Kesimpulan-kesimpulan per kelompok, argumentasi apa yang dibangun, kemudian sumber referensinya. Yang klasik lebih bagus, ditambah juga yang modern yang sekarang jurnal-jurnal hari ini yang Anda lihat itu juga bagus. Itu saja pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sehat selalu. Mari kita berdoa. Saudara mengaminkan saja doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal alim bi hikmatik wa ansur alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina ya dzal ikram. Terima kasih. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.